Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana
hakim. Shadaqallahu al-azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada siang ini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat bersaratu iradat, sehingga masih lagi kita nikmat iman, sehat, bersaratu nikmat kesempatan. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, kasihnya tak pilih kasih, sayangnya tiada terbilang. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari sejenak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat segala dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam sulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada Al-Mukarram, guru kita, buya kita bersama, yaitu Buya Aku Mudosawir. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, para khalifah, para nyonya mama, cerdik pandai selaku pemuka adat, dan istimewa kepada seluruh jamaah yang hadir. Kita data sambian dek namo, kok kadangnya data ibuan dek galam, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kini siang, yaitu dalam rangka ziarah di bulan Rajab 1440 Hijriah, atau lebih dekatnya kita baca dalam rangka tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Sebab jamaah kami muda ke bapak, sebagaimana kata Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang juga tambah, kadang-kadang juga kurang. Kadang-kadang iman kita kuat, kadang-kadang iman kita lemah. Kadang-kadang dekat diri kita kepada Allah, kadang-kadang jauh diri kita daripada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab, dengan niat dan tujuan kita menziarahi ulama-ulama, guru-guru yang banyak meninggalkan jasa ilmu kepada kita, mudah-mudahan balik kita dari ziarah kau dapat jawab limpahan rahmat Allah, barakai guru, bertambah takwa iman, takwa ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kata soal kalimah salam ingin menimbang waktu aku cupian sedemikian, kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Sebagaimana kehadiran kita ada nama jamaah dari Buya Aku Mudosawir yang beralamat di Tarang, Kabupaten Kota, Kabupaten 50 kota. Mungkin jamaahnya baca pujo kota Payakumbuh. Mungkin setiap tahun di bulan Rajab, di hari Salasa dan Kamu, atau di sapangga bulan Rajab, telah menjadi wirid bagi kita. Setiap tahun kita dibawa beliau untuk ziarah keulaan. Sebelum kita menuju ke tempat keulaan, singgah dahulu kita di surau pakaian. Kan yoko niat dan tujuan kita ya. Niat dan tujuan kita pertama sekali silaturahim dengan Nabi.
Nan kedua ingin awak mencari sasok jalani tunggu panabangan bukti sejarah yang ditinggalkan Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin sekaligus menambah dan mengulang-ulang kaji kita. Sebab jamaah kami dan bapak, semenjak dari dahulu sampai saat ini, ikulah pakaian nendak lapuk di hujan, nendak lakang di panen. Lahiriah baju jubah peci kitab Al-Quran dan wacanin, batin jubana kita mencari pakaian kita. Aku hikmah, aku kiasan yang tersirat yang tak kandung di dalam pakaian yang ditinggalkan Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin, hendaknya itu pulau dan kita pakaian ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikulah pakaian nan tidak kalah pot dan paneh, nan tidak kalah kam dan paneh. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum pakaian kau dibuka, mungkin di antara jamaah yang hadir adonan bahu sakalipo datang kembali. Mungkinlah ada banyak nalah kadok bahkan tiap tahun. Di lupu-lupu mainan takalog menjagoan pakaian ko sepanjang riwayat sejarah adalah ijazah dari guru. Tandonyo tamat mengaji menuntut ilmu di Aceh. Ketek beliau bernama Sikanun. Beliau lahir di Nagari Tuwo Pariangan Padang Panjang pada tahun 1026 Hijriah. Ayah bernama Pampat Sati Karimun Merah Basuku Koto. Ibu beliau bernama Cupik Cati Bilang Pandai Basuku Puji. Pada tahun 10-11 Hijriah, sepakat beliau berkeluarga untuk hijrah baik merantau karantau pasisir. Dari Nagari Tuwo Pariangan Padang Panjang, turun beliau melewati Batipo, belok hida tiba di Malalo kemudian sungai tiba di situ Lubuh Alwa. Kemudian jamaah kami muda bapak di tahun itu beliau dipertemukan oleh Allah dengan seorang ulama yang datang langsung dari Madinatul Munawwarah. Beliau bernama Yahyuddin Abdul Arif, murid dari Syekh Ahmadul Qusasi, sahabat dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Menurut sejarah Nupakku, Ahmadul Qusasi menyuruh Syekh Abdullah Arif untuk dakwah Islamiyah. Jadi beliau 2 buah perbekalan, 2 foto yang dibawa dari Madinah. Kemudian Ahmadul Qusasi berpesan kepada Syekh Abdullah Arif. Apasan 5 foto baisi tanah Madinah kau engkau timbang dengan foto kosong nanti sama baik. Disitulah sampai engkau memijak kaki untuk dakwah Islamiyah. Itu menurut riwayat sejarahnya. Ringkas riwayat pendek sejarah, berdebatan dia isirah di Taluk Busuk, dia isirah di Batam Tapaki. Disitulah bahasa suwean antara foto baisi tanah Madinah dengan foto kosong ditimbang sama baik. Manapilah beliau manapi kata pian, dan disitulah beliau menyetap. Akhirnya Allah pertemukan antara Syekh Burhanuddin atau Sikanun dengan beliau Yahyuddin Abdul Arif. Kemudian bergurulah beliau kepada Syekh Madinah atau Syekh Abdul Arif. Itu guru dan pertama daripada Al-Mukarram, guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan. Sama-sama beliau mengaji dengan Syekh Madinah. Beliau ko sangat sampurna patuh. Beliau ko sangat sampurna tekun di dalam menuntut ilmu.
Beliau pun sangat sempurna, rajin dalam mengulang kaji. Beliau pun sangat sempurna, tinggi adabnya kepada guru. Maka beliau diberi gelar kecil oleh guru yang pertama, yaitu Syekh Madinah, dengan gelar Mandin Pono. Disaigo masyhur nama beliau itu sama jaketnya, yaitu Sipono. Itu menurut sejarah di jamaah kami. Di Sipono itu sebenarnya suatu nama atau suatu gelar yang jadi di guru nama pertama. Kalau nama dan dia di ayat itu adalah kanon, itu menurut riwayat sejarah. Pada tahun beliau mengaji dengan Syekh Madinah, sejarah mencatat 2 tahun. Sadang kaji taraso-raso ilmu sadang dapat tanmu, awak sadang candu mengaji dicari guru tak paswo. Di menurut riwayat sejarah waktu Syekh Madinah pun menghilang ketika beliau berkhalawat. Alun cukup hitungan hari, hitungan minggu beliau pun tak tahu, tak ada kabar berita. Wallahu a'lam, antah kembali kepada Allah dengan tubuh dan kasar. Wallahu a'lam. Atau makanya sampai saat ini makam Syekh Madinah, guru yang pertama dari Syekh Burhanuddin, tidak ada kejelasannya. Aneh tidak tahu muaro, hilang tidak tahu ribo, kok meninggal tidak berjalan pandang kuburan sampai saat ini. Karena bahwa itu menurut sejarahnya. Karena gurulah tak ada. Kaji sadam taraso-raso, ilmu sadam dapetkan kok, awak sadam candu mengaji, dicari guru tak masuo-suo, wamanong-manong lah beliau dalam sedih. Dalam panganuang kok, takana sagalo kato. Yang mana kato acuk kali disampaikan oleh Syekh Madinah kepada si kanon, si Pono. Akato, Pono, kau nyampang dah ada aku esok, dan barangki engkau manuti ilmu. Tawilah paraja, failah engkau ke tanah Aceh, karena gani lencong. Di situ ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Rauf. Beliau adalah sahabatku. Di akhirnya jamaah kami mudah mengabar pada tahun 10 sampai 23 Hijriah. Di saat itu beliau berusia 17 tahun, nyobulatkan i'tikaf, diminta doa restu kepada ibu bapa. Baraklah beliau meninggalkan Sintu Lubu Alwam menuju ke tanah Aceh demi memperdalam tentang agama Islam. Jua beliau pai, jua beliau barangke, sejarah mencatat beliau barangke dengan berjalan kaki. Itu menurut sejarah. Diawali langkah dengan bismillah dan dilalui hutan rimbo. Lalu modelku berhubungan jalan di saat itu. Di pertengahan perjalanan Allah pertemukan beliau dengan hampir kurang laki-laki. Kemudian berkenalan siapa nama, pindah ke mana, dan tujuan. Yang surah menjawab namamu maruhun panjang, asalkan kampung di padang gantian berjusakan. Dan surah menjawab namamu si tarapang, asal kampung di Kubong Timur Balai Solo. Dan surah menjawab namamu Muhammad Nasir, asal kampung di Kota Tengah Padang. Dan surah menjawab namamu Buyong Mudo, asal kampung di Bayang Salido Uli pada 10 pesisir. Hendak kemana tujuan saudara? Kami tidak tahu arah, kami tidak tahu tujuan. Kami lari dari kampung, tidak tahu mencari keadaan kampung, hukum rimbo dan berlaku. Sia namaga, sia yatim. Kemudian kurang nak berapet bertanya kepada beliau, dan engkau kama tujuan engkau? Kata beliau Syekh Burhanuddin atau si Pono, ambo barangke meninggalkan Sintu Lubu Alwam menuju ke tanah Aceh demi memenuhi anjuran guru untuk menuntut tentang agama Islam. Dia mendengarkan tujuan beliau seperti itu. Kecil orang yang barangke, apa itu niat engkau? Biarlah kami pai bersama-sama engkau. Di barang di barangke Aceh Banimo. Itu menurut riwayat sejarahnya. Ringkas riwayat pendek sejarah, dimulai beliau di Aceh.
Sebab kalau kaji sejarah itu banyak Pak Kok, tiba beliau di Aceh. Kemudian lah selesai gurunya ngajak di tamuan, disampaikan tujuan maksud kepada Syekh Abdul Rauf sianan melalui perundangan beliau psikolog. Rupanya Pak Kok sejarah mencatat di saat beliau menyampaikan tujuan maksud disebut dan ingat Syekh Abdul Rauf akan gambaran yang digambarkan oleh gurunya sama beliau masih di Madinah. Akhirnya Syekh Ahmad Kusasi kepada Syekh Abdul Rauf, nanti setelah sekian tahun engkau menetap mengajar di Nagari Lencong di tanah Aceh, akan datang orang Balimo orang dari arah selatan Minangkabau. Di antara orang dan Balimo atau surang-urang yang punya kelebihan ciri-cirinya seperti itu. Kok bajalannya maranggang tumiknya dari tanah, agak pasti tidak tumiknya dari tanah. Kok datang orang dan kata esok wahai kono, wahai Abdul Rauf, tarimulah nyo sebagai murid. Itu kecik Syekh Ahmad Kusasi sama di Madinah kepada Syekh Abdul Rauf. Rupanya Pak Kok ringkas riwayat di antara orang dan Bali Mogong, beliau si Ponola yang pas mana ciri-cirinya sebagaimana yang digambarkan oleh Ahmad Kusasi kepada Syekh Abdul Rauf. Akhirnya ditarimulah orang dan Bali Mogong sebagai murid, mengajilah beliau di Aceh lebih dan kurang 23 tahun. Itu menurut riwayat sejarah. Lamo zaman 23 tahun. Kerinduan akan ibu bapa beliau pendam demi mendapatkan sebuah ilmu, demi keberhasilan di dalam menuntut ilmu. Kemudian jamaah kawan, kalau rujuk sejarah 23 tahun beliau di Aceh, sejarah mencatat dan beliau dan mengaji juga hanya sekali-kali. Kalau kawanan barangkali tiap hari, tiap malam, tiap hari, tiap malam, beliau hanya sekali-kali mengikuti pelajaran. Di antara beliau pagi-paginya jolang gurunya antar ke sampai macam. Sudah tu mereka ukuran guru ko pulang menjakui ke jolang balik. Tiba di rumah mereka nyo apihan karena guru, nyo sadiwan ayi mandi guru. Iko saja karena beliau jamaah kami bukan apa. Sehingga beliau mendapatkan kekasihanku. Sayang Syekh Abdul Rauf kepada beliau. Yang beliau sebagai anak dan sebagai murid ditinggal beliau di rumah Syekh Abdul Rauf. Itu menurut riwayat sejarahnya. Kemudian akhirnya beliau sama Saudi Aceh atau kiramak beliau sama Saudi Aceh jarang mengaji ilmu dakwah. Setiap muzakara dia tuan, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada murid, setiap tanya dan ditanya guru tanpa beliau mengikuti pelajaran itu, beliau bisa menjawab. Itu kelebihan Syekh Hamid jamaah pemilu luar biasa beliau. Jauh berbeda jawab. Kalau awak mengaji di guru ditunjuknya kaji di bawah ada PK. Ada PK anak cie itu dalam timur. Beliau jarang mengaji ilmu tapi itu kelebihan beliau. Kemudian jamaah kenapa kalau rujuk sejarah bahwa beliau mendapat kelebihan demikian karena adabnya kepada guru sangatlah tinggi. Tak salah kecil lagi awak al-adabu fawqa minal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Adab itu lebih bagus daripada ilmu. Adabnya kepada guru sangat tinggi. Saya bertapiklah beliau kekasihan guru. Allah ilhamkan ilmu tanpa yang inyo pelajari bisa yang paham. Itu yang dikatakan ilmu laduni. Dapat tidak meraja, dapat tidak diikuti. Batu-batu mayasya Allah kehendaki ke dalam qalbu beliau jamaah pemuda. Ringkas riwayat pendek sejarah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun.
Ujian, rintangan, cobaan beliau lewati dengan ketabahan dan kesungguhan hati beliau di dalam menuntut ilmu. Ujian terakhir, beliau disuruh oleh Syekh Abdul Rauf untuk bersalawat selama hampir 10 hari, hampir 10 malam di Gua Aceh. Sekembali dari salawat tadi, disiko beliau dan mengaji mana dengan Syekh Abdul Rauf. Habis Syekh Abdul Rauf kono alas rasai khalawat engkau alasnya. Kini awak mengaji. Ambillah segala kitab kamu bawa kembali. Kemudian ABC saya berau. Kono sabalun kitab dibuka kaji dibaca. Tulisan kamu dibaca oleh saya berau. Bismillah. Diikuti oleh beliau. Bismillah. ABC saya berau. Kono coba cari kata. Coba pandang ke bawah. Dicari kade tampak nyatu tiang aras. Dicari ke bawah tampak nyatu buset kulit. Artinya kok terbuka hijab beliau jamaah kami buka. Buka kitab, dikambang, dibaca, nah sampai akhir ditutup kitab demi kitab dan dikaji nahwu syarah mantiq balaghah usul fikih dan tasawuf. Kemudian beliau berbatin-batin berdua antara mursyid dengan salih, antara guru dengan murid. Di singko baku di dalam batin-batin lah selesai beliau berbatin-batin berdua akhirnya Syekh Abdul Rauf kono pada hari ini berakhirlah pengabdian engkau. Sempurnalah amanah yang aku terima dari guruku. Wahai pono, iko juga, iko kitab, iko peci, ijazah untuk engkau pada hari ini. Engkau aku angkat sebagai khalifah. Engkau aku beri gelar Syekh Burhanuddin. Kemudian Syekh Abdul Rauf berkata, wahai Burhanuddin, ingatlah selalu akan ilmu dan kaji yang telah aku berikan kepada engkau. Sambil Abdul Rauf mauji, lain ingat juga engkau dengan kaji nalah ambagian kepada engkau. Jawaban beliau dengan tetap bertawaduk di hadapan guru. Beliau berkata, insya Allah saya masih ingat apa kaji yang telah saya berikan kepada sambil mauji, kau ingat kaji itu. Di situ beliau berkata, Agato Syekh Burhanuddin, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu faqad fasadal jasadu. Senyum Syekh Abdul Rauf, galak Syekh Abdul Rauf. Kemudian Syekh Abdul Rauf berkata, wahai Burhanuddin, nanti di bumi Minangkabau namamu akan harum, tanganmu akan dicium oleh pemangku-pemangku Minangkabau, namamu akan dikenang sepanjang masa. Alhamdulillah sampai saat ini jamaah kami bernama lautan keberkahan ilmu yang Allah berkahi ke dalam kalbu beliau, yang Allah berkahi melalui guru beliau, sehingga sampai saat ini namun beliau tetap harum jamaah kami bukan wafat. Ribuan jutaan umat silih berganti selalu menziarahi beliau setiap tahun jamaah kami bukan wafat. Kita datang kemari adu diundang di undang-undangan. Tidak. Itu undangan rohaniah, undangan batinnya, undangan antara guru dengan murid. Setiap tahun kita dipanggil oleh Allah, digerakkan hati awak untuk hadir kaulah tandu batali kita dari dahulu sampai saat ini. Di mudah-mudahan pertanian kita hendak dengan beliau dunia sampai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita menziarahi beliau sekali dalam setahun, mudah-mudahan dapat lewat limpahan rahmat dari Allah, barakat dari guru, bahkan irwa dari ziarah, patah-patah iman takwa ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu sekedar riwayat sejarah ringkas Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin.
sebab kalau kaji sejarah beliau sangat panjang dan waktu terbatas. Di kesimpulannya apa? Pakaian yang kita ziarahi setiap tahun menurut riwayat sejarah adalah ijazah dari guru yang diamanahkan oleh Ahmadul Qusasi kepada Syekh Abdul Rauf agar kelak diberikan kepada Syekh Burhanuddin. Nah, ijazah usia beliau dan jalin milik pribadi beliau Syekh Burhanuddin. Kalau milik pribadi kama dibawa pasti gua jalan. Kodak ke rumah orang gaib, kodak ke rumah anak ini. Menurut sejarah Syekh Burhanuddin tidak pernah nikah, tidak ada punya bini, tidak ada punya anak keturunan biologis. Maka peninggalan beliau di rumah orang gaib. Di surau pondok ketek nan awak duduan kini kopak yang awak kunjungi yang awak ziarahi setiap tahun dahulu kalanya adalah sebuah rumah kecil sekembalinya dari Aceh. Di sekolah beliau menemui garisnya induk nan ditinggal, induk nan ditapati, mama nan ditinggal, mama nan dicari, suku nan ditinggal, suku nan ditapati. Beliau sukunya Kuci, apapun Kuci jamaah kami dan Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai saat ini itu masih bisa kita carian faktanya. Sampai saat ini Pak Bo, kami masih tetap punya hubungan tali ke Panjangan dan Kasido. Ada usaha kami di Panjangan, ada usaha kami di situ. Alek baik, alek buruk masih tetap terjalin dan menghubungi jamaah kami Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekedar riwayat ringkas tentang Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan. Mudah-mudahan dengan riwayat ringkas, sejarah ringkas kita, tidak antara sejarah yang mau sampaikan kepada kita menambah wawasan dan keyakinan kita dan menambah wawasan keyakinan kita kepada guru kita Al-Mukarram Syekh Burhanuddin. Pak, kita buka pakai boleh Pak Bo? Kita buka pakai boleh. Tengah-tengah beliau Syekh Burhanuddin, sebelah kiblat itu Syekh Idris, sebelah belakang kiblat itu Syekh Abdul Rahman. Syekh Idris Katib Majulino adalah kawan Samu Babugalo Kabau di Batang Tapaki. Kemudian beliau adalah kawan Samu Gadang, Samu Baraja, Samu Mengaji dengan Syekh Madinah. Beliau pulau dan menjakui kaki Syekh Burhanuddin babalik dari Aceh mengijakan kaki ke bumi Minangkabau itu yang Syekh Idris. Kemudian di belakang kiblat beliau, di arah belakang kiblat itu Syekh Abdul Rahman adalah anak-anak angkat daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau berdua beradik kakak dengan Syekh Jalaluddin. Itu khalifah pertama dan kedua. Setelah Syekh Abdul Rahman, siapa khalifah beliau? Syekh Khairuddin. Setelah Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin, adik beliau tadi, adik dari Syekh Abdul Rahman. Setelah Syekh Jalaluddin, Abdul Muhsin. Kemudian setelah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Hasan. Setelah Syekh Abdul Hasan, yaitu Syekh Khalidin atau Khalaluddin. Kemudian setelah Syekh Khalidin, Habibullah. Setelah Habibullah, Syekh Sultan Al-Qusai bin Abdullah. Setelah Syekh Sultan Al-Qusai, Syekh Ja'farin atau Ja'far ibnu Thahir. Kemudian Syekh Muhammad Sani. Setelah Syekh Muhammad Sani, Syekh Bosaid. Setelah Syekh Bosaid, Syekh Barmawi atau Madiang Datuk guru kita sahabat abang itu menurut sanad silsilah yang ada di situ jamaah kaum dan bapak. Wallahu a'lam bishawab. Di kesimpulannya apa? Kalau ambil secara sanad silsilah dari Syekh Burhanuddin bersanad kepada Nabi 25 sanad dulu. Dari Syekh Burhanuddin ke bawah, wali sebagai khalifah sampai ke Ambolah dan Kalibu balik. Itu menurut riwayat teliti diulang dari Malaysia dan Jepang datang kembali bahwa Al-Quran kolah lebih usianya
hampir di tahun mendekati 20 tahun. Berarti bisa jadi di era Syekh Abdul Rauf, bisa jadi di era Syekh Ahmad Musasi, bisa jadi ikut tulisan Syekh Abdul Rauf, bisa jadi tulisan tangan dari Syekh Ahmad Musasi. Wallahu a'lam. Di mana sebenarnya? 10. Jumlah ijazah dari guru 10. Jumlah kulit wajunan pertama wajunan kabeh 10. Secara ringkas asal lampi masuk 10 menit Bungo babuni cie akiasan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kunan cie indahkan Tuhan melainkan Allah wahda, lagi seorangnya Allah, la syarikalah, tidak jenis serikat baginya Allah. Allah itu adalah wahid, Allah itu adalah esa. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Sekali jangan kita menserikati Allah. Itu nanti katuan kajian tauhid, mengesahkan zat Allah dengan isu. Kemudian yang kedua, hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Bungo papuni tigo sesuai dalam kajian wafat tauhid nanti go fi tauhid af'al, tauhid sifat dan tauhid zat. La fa'ilun, la sifatun, la mawjudun. Tidak ada nama pemilik pada hakikatnya perbuatan Allah. Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya adalah sifat Allah. Artinya apa? La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil hakikati illallah. Tidak dan hidup, tidak dan tahu, tidak dan kuasa, tidak dan makana, tidak dan mandana, tidak dan maliye, tidak dan bakato. Pada hakikatnya adalah Allah. Kita hidup patut dihidupkan Allah mampu hidup. Kita tahu ditahukan Allah mampu tahu. Kita kuasa dikuasaukan Allah mampu kuasa. Kalau tidak Allah bagi udara, kalau tidak Allah menguasai kita, tidak akan mungkin waktu di sikopaku. Itu pandangan kita hendaknya kepada Allah. Nampak rumah, nampak orang tukang. Jangan sampai lupa awak orang tukang. Mencari dan banyak, wujud dan satu, memandang dan satu, tampak dan banyak. Dudukan paham di situ. Bunga maupun ampe wujud ilmu nur suhud, ampe alai jubah api angin air tanah, anasir tubuh dan kasawak dalam kaji kita ampe api angin air tanah, anasir yang sabitah tubuh kita yang motif ampe wujud ilmu nur suhud. Apabila waktu dan kasar dan motif menyembah kepada Allah akan membuat isi sabatu ampe pulau mana iman Islam tauhid makrifat. Kau kasih kita paku yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi, yakin kepada guru, itu nanti iman. Kemudian yang kedua Islam, menunjukkan tinggi kita Allah, kita Nabi, kita guru, menjauhan takah Allah, takah Nabi, takah guru. Kemudian tauhid, mengesahkan zat Allah dan esok. Kemudian dan sampai makrifat, ingat akan Allah. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfur. Ingatlah akan Allah, Allah pasti ingat kita. Ingat Allah dengan doa, Allah pasti ingat kita dengan mengabulkan doa. Ingat Allah dengan amalan taat, Allah pasti ingat kita dengan limpahan rahmat. Ingat Allah sama sehidup, datik sadati angin kambatiup ombak dan kabasabur, dimatikan pulau itu dalam zikrullah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunan makrifat. Sholatlah kamu di dalam sholatmu, sholatlah kamu di luar sholatmu. Ada Tuhan kaji di buru-buru upaan dan makrifat. Bahana manuduhan sumbayang dalam sumbayang dan bahas sumbayang di luar sumbayang.
Kemudian bungo bakuni 5 rukun Islam, bungo bakuni 6 rukun iman, bungo bakuni 7 sifat Allah Ta'ala terjadi ke dalam tubuh kita yang batin 7. Mana? Hayat, ilmu, udara, iradat, sama, basar, kalam. Cek kaji wa tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sianan mangana akan dirinya, mangana nyo akan Tuhannya. Kembali wa kepada sifat maknina 7. Hayat, ilmu, udara, iradat, sama, basar, kalam dan alam bukan awak nan punya, sianan punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu punya kaji, man arafa rabbahu faqad fasadal jasadu. Siapa yang betul-betul mengenal akan Rabbnya, akan Tuhannya, maka binasulah tubuhnya. Tak terpandang dewa sangka oleh pahu, anak terpandang dewa burung sambato-bato. Artinya kok, kalau nak mengari burung, nak akan mengari sangka. Kalau nak berdoa Allah, nak akan dibawa risiko jamaah kami sudah mempat. Dudukan itu di dalam hakikat makrifat kita. Bungo bakuning sarapan, tinggi salubu sarapan. Bungo bakuning 9 lain memakai ayat 9 kakalong mayat di mana di kampung kita. Ayat 9 penghabisan suci dan terletak di 9 galek atau 9 cawan lahiriah ayat sumu ayat talagu ayat batang ayat watinyo al-kausar laki 3 di tengah, laki 3 di kanan, laki 3 di kiri. Iko dan kadari hakikat daripada suci si mayat dikembalikan kepada zat nan maha suci. Lahiriahnya ayat sumu, watinyo al-kausar yang terapi daripada Nur Muhammad dan berasal daripada Nur Allah. Sirih di balian kagagam, pinang di balian kakampur, nyawa dikembalikan ke pununan punya nyawa, dan umur dikembalikan kepada zat Allah nan suci. Itu hakikat ayat 9. Bungo bakulik 10 jumlah ijazah dari guru 10, jumlah kulit baju dan pertama jonan kampe pun 10, pakai dan 10, uang dan 10. Nama dan kaki itu pakai sifat Rasulullah dan terkandung di dalam hak yang sabita tubuh kita yang batin. Banyak sidik, tadil, amanah, fatona, usuk, tawadu, reto, sabar, pangasih, penyayang. Nama dan kawakuan sifat Abu Jahil dan terkandung di dalam sumange 10 pulau. Mayo, kizib, hitman, kianai, waladu, ria, sumaha, hasad, takabur, logo, tamaha. Sesuai bak kecek kajiawan, tahalli, takhalli, dan tajalli. Mengosongkan buang sifat Abu Jahil di dalam kolbu kita, dalam hati awak. Nah, buang sifat Abu Jahil itu masukkan ke dalam hati awak, ke dalam kolbu awak sifat-sifat Muhammad. Ketika hati awak lah bersemayam sadar sifat Muhammad di dalamnya, insya Allah kolbu kita mengandung nur. Hati awak bercahaya, ketika kolbu awak lah mengandung nur lah bercahaya, itu namanya naik bermakrifat atau memandang kepada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesimpulannya bahwa sesuai kata Allah, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya apa? Ketaatan kita kepada Allah hendaknya iringi dengan hati dan parasir. Awak rajin tahajud tengah malam, awak rajin sembahyang duha, awak rajin sembahyang istikharah, amalan istighfar wak banyak, zikir wak banyak, tahmid wak banyak, tazkir wak banyak, amalan sholawat wak banyak, membaca Al-Quran rajin, tapi hati wak dengki, hati wak pendena, hati wak kotor, ikut dan kamu rusak ibadah-ibadah itu kepada Allah
Allah jamaah kami bukan apa. Hendaknya ketaatan kita kepada Allah kita iringi dengan qalbun salim, hati yang bersih, hati yang memakai sifat Muhammad, hati yang selalu hidup, hati yang selalu zikrullah, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang muliakan Allah, kita ambil kesimpulan. Langkah dan niat tujuan kita datang kemari ziarah awak di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan kolbu. Bulan Rajab adalah bulan hati. Artinya apa? Untuk mempersiapkan diri awak, kolbu awak untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian bulan Rajab kasabi pulau dalam kaji babu bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Oleh sebab itu makanya kita ambillah momen kita untuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan awak boleh menghadirkan hati awak di bulan Rajab, mudah-mudahan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan patuh-patuh penuh hati awak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang muliakan Allah, kita ambil kesimpulan. Langkah dan niat tujuan wak mencari pakaian beliau. Lahiriah baju kupiah Al-Quran kami pegang dan wak cari batin nyubana kita mencari pakaian kita. Apa-apa hikmah, apa-apa kiasan yang tersirat dan terkandung di dalam peninggalan guru kita Syekh Burhanuddin, hendaknya ikolo dan kawak pakai ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup dan kali pakai, mati dan kali tumpang. Ikolah pakaian dan tidak kalapuk di air, tidak kalakang di panen. Ikolah dan dipakai di guru kita Syekh Burhanuddin yang mampir kuburan beliau harum dan dicintai oleh murid-murid beliau. Kalau ingin awak kuburan harum dicintai oleh saudara kita, oleh sebab itu makanya pakaian kaji guru kepada kita. Mudah-mudahan pengajian yang pendek waktu nasibnya sama berakai kaji kepada kita dan bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita lagi umur panjang, amal soleh dan taat, rezeki murah dan halal, dapat doa batang tamu surga insyaallah di bulan Rajab tahun ketiga paling indah. Di jamaah beberapa mungkin habis Ramadan, habis Rajab datang Sya'ban. Sebulan setengah lebih dan kurang itu akan masuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Di ado salamu kita bergaul, kata salah, kalau pun takkan ayat kalau pun dari aku pribadi jamaah bapak ado salah riwayat khilaf-khilafat dan lupa hati yang paling dalam meminta mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jamaah yang hadir. Mari kita bersama-sama. Sama-sama insyaallah terlebih dahulu apalah memberikan maaf untuk jamaah. Mudah-mudahan bahwa kita dipertemukan Allah lain waktu. Di salah dan jaga mohon maaf lahir dan batin, benar datang dari Allah. Salah kelemahan aku sebagai manusia berkala banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Bato yang insyaallah hari Minggu hari Minggu sebelum dari kembali oleh sebab hari Kamis itu acara di Sidong di batasan Sidong bersama saya. Hari balik hari Jumatnya acara di Tau, hari Sabtunya di Manado. Berarti hari Jumat pagi dari sekolah dari nama nalun lape lungga buya udah ambil udah segera waktu asal masuk